Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan ilustrasi bagaimana implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Manajemen talenta ini sudah diintegrasikan dalam aplikasi SIM ASN, yang mana aplikasi SIM ASN ini sendiri kita sudah terkoneksi dengan aplikasi SI ASN BKN secara dua arah untuk melakukan sinkronisasi datanya. Nah, untuk dashboardnya sendiri kita bisa lihat seperti ini. Di sini ada data pegawai. Ini adalah jumlah pegawai aktif sebanyak 13.000 terbagi dari PNS-nya 7.000 dan P3K-nya 5.000. Kemudian untuk data talentanya sendiri, di sini kita bisa klik menu dashboard talenta. Ini ada 9 kuadran box talenta di mana masing-masing pegawai akan masuk ke dalam masing-masing box talenta ini ketika tentunya memenuhi suatu kriteria atau syarat yang ditentukan. Jadi tidak otomatis semua pegawai masuk karena ada filter, yaitu melalui capaian peremajaan atau kelengkapan data. Ya, ketika pegawai peremajaan datanya di atas 85%, maka dia akan masuk ke dalam suksesi atau box talenta. Tetapi kalau di bawah 85%, dia tidak akan masuk ke dalam box talenta ini. Kemudian juga box talenta ini dari jumlahnya, kalau kita klik akan terlihat siapa saja orang-orang atau pegawai yang masuk ke dalam box tersebut. Termasuk juga kita bisa melakukan filter, karena kalau ini ditampilkan secara keseluruhan, kita bisa melakukan filter sesuai segmentasi. Misalnya sekarang mau melihat box talenta berdasarkan pegawai aktif yang sudah menduduki JPT, maka akan muncul ini totalnya yang JPT. Nah, termasuk juga ada grafiknya ya, di sini tunjukkan sesuai boxnya. Atau begitu pula misalnya juga kita membutuhkan suksesor. Suksesor ini yang memiliki potensi untuk promosi menduduki JPT, maka kuadrannya akan berbeda, jumlah suksesornya akan berbeda sesuai dengan kategori yang kita tentukan. Dan juga bisa dilihat di bagian bawah adalah mapping berdasarkan kelompok jabatan, mulai jabatan pimpinan tinggi, administrator, jabatan pengawas, termasuk fungsional dan pelaksana diklasifikasikan yang masuk dalam kuadran ini. Untuk masing-masing pegawai bisa melihat dia ada di posisi berapa dengan melihat pada menu karir. Kalau di sini muncul angka, berarti dia teridentifikasi dalam box talenta. Misalnya karir 9, berarti dia ada di box 9. Kalau ini diklik, maka rinciannya bisa dilihat kenapa ada di box 9, kenapa di kotak 9. Ini adalah simulasi ya, visualisasi dari penjabaran kenapa ada di kuadran 9. Terdiri dari dua indikator, kinerja atau sumbu Y secara vertikal dan juga potensial sumbu X secara horizontal. Untuk sumbu Y sendiri ada dua aspek yang dinilai, yaitu SKP dan aktivitas. SKP ini bobotnya 70%, aktivitas 50%. SKP ini diperoleh dari penilaian kinerja SKP satu tahun sebelumnya. Jadi ketika sekarang tahun 2025, maka SKP-nya yang dipakai adalah penilaian tahun 2024. Nah, sementara untuk aktivitas ini diperoleh dari capaian absensi pegawai melalui aplikasi Siap. Nah, jadi untuk kinerja diperoleh dari absensi rekapitulasi. Untuk kinerja diperoleh dari rekapitulasi absensi Siap 1 bulan sebelumnya. Jadi setiap pegawai melakukan absensi dengan berbasis GPS dan melaporkan kinerja hariannya yang nanti akan di-approve oleh atasan dan direkap kinerja maupun absensinya, dan ini menjadi akumulasi untuk penilaian aktivitas ini. Nah, dua indikator inilah yang menentukan seseorang masuk ke dalam sumbu kinerja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pertanggungjawaban nilai kinerja dari SKP-nya. Kenapa dia dapat bobot 70, ini proses penilaiannya. Begitupun juga untuk penilaian tadi SKP aktivitas dari Siap ya, dari kinerja harian maupun absensi pada 1 bulan sebelumnya. Selain dari dua faktor penentu ini, ada nilai tambah, yaitu dari penghargaan dan juga dari inovasi yang dilakukan oleh pegawai tersebut menjadi bobot penilaian, sehingga nanti akan terakumulasi
dengan tetap menilai maksimalnya adalah 120. Kenapa 120? Ini karena mengacu pada Permen RB nomor 6 tahun 2022 tentang penilaian kinerja pegawai. Kemudian untuk sumbu X-nya sendiri, ada beberapa aspek yang dilakukan penilaian, mulai dari kompetensi, potensi, rekam jejak, dan juga sertifikasi. Kompetensi dan potensi ini nilainya diperoleh dari hasil penilaian asesmen yang dilakukan oleh lembaga assessment center. Ini diukur mulai dari nilai potensi maupun kompetensinya. Nah, kemudian berikutnya faktor yang kedua adalah dari ketiga adalah rekam jejak. Ya, rekam jejak ini diperoleh dengan rincian. Di sini ada beberapa aspek mulai dari golongan, masa kerja, diklat teknis, fungsional, diklat PIM, dan juga pendidikan. Ini penilaiannya, jadi misalnya golongan 4A dengan 3D tentu akan memiliki bobot yang berbeda. Masa kerja berapa tahun juga akan berbeda, begitu juga capaian diklat dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi ini juga menentukan, ya, misalnya memiliki sertifikasi di bidang pengadaan barang jasa dan sebagainya. Termasuk ada nilai tambah di sini berkaitan dengan capaian peremajaan atau kelengkapan data di SIM ASN. Maka dari rincian penilaian ini masuklah menjadi penentu dia masuk dalam box berapa. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi dari box talenta ini. Karena dia ada di box 9, maka kesimpulannya kinerja di atas ekspektasi dan potensi tinggi. Dan rekomendasinya ada 3, dapat dipromosikan dan dipertahankan, masuk rencana suksesi instansi, dan juga diberikan penghargaan karena masuk ke dalam box 9. Nah, setelah adanya pemetaan kuadran dalam box talenta ini, tahap berikutnya kita juga bisa melihat ada namanya rencana suksesi untuk masing-masing pegawai. Ya, di sini ada dua, dari rencana suksesi ini ada 2 potensi. Yang pertama adalah job person match. Job person match ini kesesuaian seseorang pada jabatan tertentu ketika dia dipromosikan. Sementara untuk person job match itu adalah kesesuaian seseorang dengan target jabatan yang mana jenjang levelnya adalah sama. Jadi ketika misalnya dia dalam posisi saat ini eselon 3B, maka dirotasi ke eselon yang sama, eselon 3B, atau rotasi mutasi pada jenjang yang sama. Sementara job person match ini lebih kepada untuk melakukan promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari beberapa aspek. Salah satunya adalah preferensi karir, di mana preferensi karir ini seorang pegawai bisa memilih 3 pilihan jabatan, baik itu rotasi maupun promosi, termasuk juga bisa mendapat rekomendasi dari atasannya, atau seorang atasan bisa merekomendasikan bawahannya, termasuk juga diperoleh dari rekomendasi asesor, riwayat pendidikan, rekam jejak jabatan, dan berbagai pertimbangan lainnya. Di antaranya adalah juga bahwa dalam penentuan SIM ASN ini kita sudah manajemen talenta ini juga kita sudah memanfaatkan adanya mengintegrasikan AI di dalam penentuan nomenklatur jabatan. Seperti ini misalnya untuk mengisi deskripsi jabatan kepala dinas kesehatan, kita bisa lakukan generate AI yang di sini nanti kita bisa terapkan, kemudian kita bisa lakukan evaluasi. Misalnya ini ada kekurangan yang perlu dilengkapi atau yang perlu diperbaiki, kita bisa lakukan edit untuk deskripsi jabatan tersebut. Nah, demikian penjelasan singkat tentang implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.